Berjalanlah di hadapan Tuhan terus. Amin. Hadirat Tuhan itu paling penting. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, cari hadirat Tuhan. Itu jalan keluar yang paling mantap. Amin, saudara. Loh iya. Jadi selamat bertemu kembali teman-teman dimanapun berada. Hadirat Tuhan itu yang paling penting. Ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, ada pergumulan. Carilah hadirat Tuhan. Itu adalah jalan keluar yang paling mantap. Selengkapnya kita dengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Dr. K.A.M. Yusuf Roni, yang mana dalam video ini adalah Yusuf Roni seri B. Pada waktu yang lalu saya sudah menyampaikan video Yusuf Roni seri A. Dan seri B silahkan menonton sampai diberkati Tuhan. Kita ini bukan tidak usaha, tapi seringkali rezeki kita lolos. Karena punya musuh. Nah, Tuhan jaga, tidak akan lagi engkau ditipu orang, dirugikan orang, dibuat orang tidak mungkin lagi. Amin, saudara. Tuh ini, mulai mengimani. Coba kita mengimani. Amin. Saudara percaya Tuhan akan meluaskan daerah kita? Oh, makanya saya katakan ada bagusnya itu lagu doa lagu doa Yabes itu. Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku, tapi jangan nyanyikan kiranya. Kalau kira-kira itu nggak pasti, tapi doaku, engkau memberkati aku dan kiranya tanganmu, jangan, dan pastinya tanganmu. Amin, saudara. Iya, hidup kira-kira itu sudah lewat, saudara, ya dari situ. Jadi karena janjinya tadi. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Seluruh jerih payah kita, hasil taburan kita menuai. Amin, saudara. Ya, dikatakan banyak janji Tuhan. Engkau, ya dikatakan orang yang menabur berlinang-linang akan menuai bersorak-sorai. Janjinya ya Tuhan, aku udah capek nih berlinang-linang. Loh iya, amin, saudara. Jadi tolong ingatkan, bukan ingatan kita, ingatkan firman-Nya. Kita balikin lagi. Saudara percaya ini firman Tuhan? Nah, balikin ke Tuhan. Apa yang dijanjikan bagi kita? Oh, saya percaya engkau akan mengalami kuasa doa luar biasa. Amin. Oh iya, jangan putus asa, ya. Amin. Baca lagi ayat ini, pulang baca ulang-ulang sampai dia masuk di hatimu. Gitu. Dikatakan dengan jelas sekali. Nah, sesudah itu Tuhan ingatkan kepada kita. Ya. Lalu coba kita lanjutkan setelah itu. Setelah dia bilang jangan tinggal tenang. Apa yang dimaksudkan setelah jangan tinggal tenang? Ayat yang ke-10. Ya. Kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 apa? Berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat Tuhan. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji. Saudara, saya baca ini Ifru. Ya. Seberangilah. Berjalanlah. Menyeberanglah, melebarkanlah. Jadi ini sebetulnya menyambut kedatangan Mesias. Jadi ketika Mesias itu sudah datang, maka kita ini menyambut kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Jadi di situ seberangilah, ya berjalanlah. Oh, karena itu gembalamu tidak pernah capek buka di mana-mana. Jalan, ya buka sana, buka sana, buka sana. Hari ini dia menyeberang ke Batam, nanti ke Singapura. Itu ya saudara, Ifru. Coba ucapkan. Itu asal kata Ibrani.
Jadi orang Ibrani itu orang yang menyeberang melewati kesusahannya supaya beroleh tanah perjanjian. Kalau saudara perlu ada langkah. Amin saudara. Sabrangilah. Dikatakan di situ, persiapkanlah jalan, bukalah pintu-pintu gerbang. Engkau akan buka pintu gerbang. Ya, amin. Punya usaha berapa? Hanya di kota mana? Saudara percaya akan buka di mana-mana? Oh, amin saudara. Akan buka, pasti coba iman nih. Ya, engkau yang janji nih Tuhan. Ya, coba dikatakan, ini bukan penghiburan, ini realita. Ya, dikatakan di situ. Lalu selain bukalah jalan raya, buka yang lebar semua, baik penginjilan, baik pelayanan, baik usaha, baik karirmu, engkau akan terbuka. Karena Tuhan yang berkata, ya, aku tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala. Aku tidak meminta-minta tetapi memberi. Berkati aku berlimpah-limpah supaya aku menjadi sumber berkat. Amin. Sumber berkat. Sampai kita jadi apa? Sumber berkat. Kalau hanya kita minta berkat cukup buat kita pas-pasan. Tapi kalau berkati menjadi sumber berkat, saudara bisa memberkati orang lain. Amin. Dikatakan dengan tegas di situ Ifru. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Singkirkanlah apa? Batu-batu. Singkirkanlah batu. Sagelu meefen. Singkirkanlah batu. Oh, rupanya ada batu sandungan, batu sakit hati, batu apa lagi? Kikir. Ya itu ada batu, saudara. Bagaimana engkau diberkati berlimpah-limpah, engkau sendiri kikir? Ya gitu. Ini enggak di sini, saudara. Kalau enggak ngerti kikir itu ya, saudara ya, apa pedit? Kalau enggak ngerti pedit, pelit. Itu salah satunya. Ya, engkau tidak diberkati. Mulai sekarang kau memberkati. Amin, saudara. Oh pasti. Tuhan, aku akan buat sebagaimana engkau yang ku minta membuat. Dengan tegas sekali dikatakan di situ. Jadi singkirkanlah batu. Saudara merasa ada batu apa di hatimu? Ya, dalam hidupmu ada batu apa? Batu sandungan. Coba kita singkirkan semua batu-batu ini. Saya percaya Tuhan akan melapangkan jalan kita, meluaskan daerah kita. Mari kita minta dengan Tuhan seperti itu. Engkau akan membuat aku bertambah-tambah, bukan berkurang-kurang. Engkau akan membuat aku naik, bukan turun. Kan itu semua firman Tuhan. Nah, jadi tolong ingatkan firman Tuhan itu, dibaca lagi, diingatkan dalam doa. Amin. Dalam doa dikatakan dengan tegas sekali di situ. Sehingga bukalah, singkirkanlah, lalu tegakkanlah apa? Panji-panji. Di sini sudah ada panji tegakkan, oke. Tapi yang dimasukkan sini bersaksi. Tegakkan, muliakan nama Tuhan yang sudah memberkati engkau. Kalau engkau tetap miskin, bagaimana engkau bisa menegakkan Tuhan kita kaya? Bukan berarti saya anti orang miskin. Ada yang kritik saya karena khotbah seperti ini. Ayatnya begini. Dia bilang, waduh, jadi kami ini yang miskin di Sulawesi Tengah kira-kira. Jadi bagaimana? Tidak boleh ikut. Bukan tidak boleh ikut Tuhan. Tapi engkau menikmati kemiskinanmu. Nah itu. Jadi mungkin juga karunia kemiskinan, saudara. Iya. Saya baru pulang dari Tarutung. Waduh, bulan puasa itu. Bulan puasa di sana semua restoran buka. Itu. Ditulis itu sate babi panggang. Sate babi. Tulisannya besar sampai saya foto. Nggak ada yang sweeping. Saudara dia buka di sana gitu. Sudah sampai di sana. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa ya mungkin ada berkat Tuhan. Dan mereka luar biasa. Saya dulu pernah pergi ke sana, jemaatnya itu suruh tepuk tangan susah sekali. Sekarang bukan tepuk tangan, loncat dia. Oh, luar biasa. Saudara, saya belum pernah dengar ya
Jemaat nyanyi mengalahkan WL. Baru ditarutung saya, saudara. Mereka nyanyi, karena suara Batak semua ya. Waduh, dia nyanyi sampai suara WL hilang. Itu suara jemaat luar biasa. Sekarang masih suara WL yang dominan. Mulai sekarang kita ubah suara kita lebih besar. Amin, saudara. Oh iya. Saya dengar banyak kesaksian mereka. Luar biasa pertolongan Tuhan memberkati. Saya kagum waktu ke sana itu. Ini kayak zaman saya dulu ya. Setiap rumah bikin gereja. Setiap rumah bikin gereja. Saudara, jangan salah sangka dulu. Jadi setiap ini rumah, ini ada tanda salib gitu. Wah, saya pikir gereja kecil gitu. Rupanya kuburan. Jadi kubur orang tuanya itu tetap di sebelah rumahnya. Saya pikir bagus. Kenapa bagus? Itu tandanya tidak akan dijual tanah itu. Oh iya, kalau orang Betawi digeser terus, saudara ya. Dia enggak. Taruh kuburan di situ. Siapa mau beli? Oh iya, bagus juga saya bilang ya. Jadi tidak ada. Tapi masih kalah dengan orang Sangir. Taruh depan rumah. Jadi sebelum ketemu orangnya, ketemu dulu yang halo. Gitu, saudara. Loh, hebat, luar biasa. Jadi saya pikir tadinya musola kecil gitu tiap-tiap itu. Bukan gereja kecil. Kuburan. Langsung saya pikir luar biasa. Orang di sini memang orang Yahudi, mata duitan, ya, tidak mau dijual tanahnya, dia taruh kuburan. Coba kalau mau beli, mau dipindahkan kemana, ya, saudara? Jadi anaknya tidak berani jual. Nah gitu. Mau enggak kira-kira kita buat seperti itu ya? Diizinkan wali kota tidak ya, saudara ya? Nah itu lain soal, saudara. Jadi maksud saya di sini untuk menyatakan memang Tuhan itu memberkati kita. Tanah itu diberkati luar biasa. Dan tanah orang yang membunuh penginjil sampai hari ini terkutuk. Tanah orang yang menerima Injil sampai hari ini diberkati. Itu daerah tanah Tobing namanya ya, saudara. Tobing ya, bukan tebing. Tobing itu ya, seperti itu. Nah sudah sampai di situ dulu. Saya tidak tahu Tobing yang sekarang bagaimana. Ya karena itu inilah dikatakan kita kerjakan di situ, dikatakan ayat yang ke-11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Apa yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi? Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatan muda datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya, tolong sambung. Apa? Ada bersama-sama siapa? Amin, saudara. Tadi kan diawali ayatnya, dia pelihara umatnya, kotanya. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Artinya hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada luar biasa. Amin. Jangan merasa sendirian. Ya, dia senang diingatkan katanya dengan datang. Ya, dikatakan situ, dan mereka yang beroleh berjalan di hadapannya, ya. Dan mereka yang diperolehnya, tolong sambung. Bukan berjalan di depannya, berjalan di mana? Di mana? Berjalanlah di hadapan Tuhan terus. Amin. Hadirat Tuhan itu paling penting. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, cari hadirat Tuhan. Itu jalan keluar yang paling mantap. Amin, saudara. Loh iya. Jadi saya hasil periksa. Dia bilang tidak bisa diapa-apain lagi, Pak. Memang tinggal 50%. Oh puji Tuhan, saya bilang. Bapak hitung saya 50%. Tapi di sorga itu berarti 50% sudah saya pakai kan. Jantung saya tinggal 50%. 50 yang dipakai 72 kan. Berarti 50% lagi berapa? Oh saya imani itu, saudara. Saya bukan imani, aduh tinggal 50%. Ada, matilah aku. Enggak.
saya imanin 50% engkau kasih jatah 72. Sisa 50% 72 lagi. Dan saya terima kasih dengan dokter Singapura sudah periksa, tidak bisa diapa-apain. Oke, bagus. Saya bilang, ya, tidak bisa diapa-apain lagi. Berarti bisa mengapa-ngapa lagi. Saudara ya, lo iya gitu. Dari situ kita itu nggak boleh putus asa. Karena diponis oleh manusia. Manusia itu hanya perhitungan. Lalu saya tanya, kira-kira jantung saya begini apa sebabnya? Bawaan gitu. Maksudnya, ya keturunan. Oh, keturunan. Jadi jantung saya seperti ini keturunan. Itu tandanya bahasa kedokteran tidak mampu menjelaskan. Mitos gitu saudara ya. Selalu keturunan. Padahal saya periksa monyet enggak ada saudara ya. Loh iya, saya pergi ke Derinten tanya, kamu ada pembawa jantung begini enggak? Enggak ada saudara ya. Jadi kita mengimani kepada Tuhan. Amin saudara. Loh iya, saya jalan terus. Kan tinggal 50%. Jadi mending jalan terus ya. Pelayanan terus, khotbah terus. Mau berapa kali? Jalan terus. Ya, pokoknya bergantung dengan Tuhan. Amin. Dari situlah, karena itulah kita lanjutkan sekarang ini. Orang menyebut mereka bangsa kudus. Jadi maksud di sini orang akan menyebutnya wegaru, artinya ini orang pilihan. Saudara percaya? Kita ini orang pilihan. Oh, orang terpilih. Ya, ini betul-betul bintang-bintang semua kita ini di hadapan Tuhan. Amin. Kita ini pilihan. Begini-begini pilihan Tuhan. Loh, daripada engkau cakep-cakep nggak dipilih Tuhan, saudara ya. Loh ya, begini. Ini pilihan Tuhan. Ya, orang-orang tebusan Tuhan. Ya, amin saudara-saudara ditebus. Pagi tadi saya berbicara konsep pertobatan, sekarang berbicara kita adalah orang tebusan. Orang tebusan itu orang yang tidak diperbudak lagi. Orang yang merdeka, orang yang bebas. Kita tidak akan diperbudak di tengah dunia ini. Kita akan memperbudak dunia ini. Salah satu contoh, ya, saudara bangun tidur doa dulu atau lihat HP dulu. Puji Tuhan, sudah rohani, saudara ya, saudara ya, banyak yang doanya belakangan, saudara. Coba mau makan doa dulu atau foto dulu? Lo iya, itu ayo saudara. Begitu ada makanan datang, mari kita berdoa. Enggak, kita betul-betul dadah. Ya, update dulu status, saudara ya. Bukan tidak boleh, boleh, tapi tolong dulukan Tuhan. Jadi kalau dari sikap yang kecil-kecil kita dahulukan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, aduh anak itu kalau menyenangkan hati Bapak. Apa yang menyenangkan orang? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa share. Dan tonton video-video saya selanjutnya di channel ini, Iwayan Narya Channel. Sampai jumpa.